Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini Bu ini mau menjelaskan masalah terkait identifikasi masalah yang ada di kelas. Nah, mungkin Ibu Tini sebagai teman sejawat bisa memberikan masukan kepada saya untuk mencari penyebab-penyebab masalah yang ada di kelas. Di sini saya meminta waktu dan kesediaannya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait masalah identifikasi. Adapun masalah yang telah diidentifikasi, yang pertama itu kurangnya minat belajar siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA. Yang kedua, guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dan media ajar yang digunakan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terkait materi HOT. Yang keempat, kurangnya minat guru untuk mengembangkan diri terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itulah masalah identifikasi yang telah saya temukan, Bu ini. Nah, di sini saya meminta Ibu ini untuk memberikan masukan, saran atau yang lain-lainnya agar supaya kedepannya bisa melanjutkan masalah yang telah diidentifikasikan ini. Silakan. Terima kasih Bu Tini ya atas waktunya Bu Tini. Yang pertama itu pertanyaannya, apa saja Bu faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar yang kurang aktif dalam pembelajaran? Menurut saya faktor yang menyebab kurangnya aktif dalam pembelajaran itu ada dua. Hal yang pertama itu bisa dari siswa itu sendiri, siswanya kurang minat dalam pembelajaran. Yang kedua itu dari gurunya. Mungkin guru saat ini sudah biasa menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah, tidak menggunakan metode yang bervariasi seperti misalnya ya Pak ya, pembelajaran matematika itu kan dianggap siswa itu pelajaran yang membosankan. Hanya menghitung, ada juga siswa yang tidak menghafal. Nah, jadi kita sebagai guru itu sebaiknya dalam pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, menyenangkan. Sepertinya matematika bisa diajak dengan bermain. Jadi anak-anak itu tidak khusus mencatat saja dalam pembelajaran, tapi diberikan sentuhan dengan metode misalnya bermain peran, atau permainan-permainan yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran yang ada. Ya, saya seperti itu Pak. Ada lagi Bu? Menurut saya seperti itu dulu. Ya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara guru dalam upaya meningkatkan minat belajar pada siswa? Kalau saya yang guru harus lakukan. Ya, kalau saya sebagai guru ya Pak ya, untuk meningkatkan belajar siswa di kelas saya pertama memotivasi anak dulu, memberikan mereka supaya ada niat untuk menyukai pelajaran. Jadi kalau pelajarannya sudah suka, kemungkinan minatnya akan muncul. Kemudian jika sudah ada minat, ya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan metode yang menarik seperti bermain tadi. Terus juga kita integralkan dengan abad kita sekarang, kita bisa pakai TPACK atau internet, itu kita bisa gabungkan Pak. Jadi minat siswa itu bisa meningkat, jadi dia bisa menyenangkan untuk pelajarannya. Menurut saya seperti itu. Ada lagi nggak? Belum ada Pak. Aja ya. Iya, itu aja dulu ya. Untuk yang ketiga, bagaimana cara agar guru bisa maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif? Kalau menurut saya untuk memaksimalkan menerapkan pembelajaran inovatif, guru itu masih harus belajar Pak. Jadi kan belajar dalam arti belajar lagi, misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan guru kita ikuti. Jadi itu kan selain menambah pengetahuan kita juga bisa membantu kegiatan yang ada di kelas. Misalnya juga bisa dengan YouTube itu bisa digunakan juga untuk belajar Pak. Tidak juga hanya untuk menonton, kan itu bisa juga digunakan. Kalau gurunya kreatif atau inovatif itu bisa untuk menerapkan model pembelajaran inovatif. Bisa dicontoh di kelas kita sendiri seperti itu Pak. Ada lagi nggak? Nggak ada Pak. Lanjut Pak ya. Nah, terima kasih Bu. Untuk yang keempat Bu, ya. Model pembelajaran apa yang sebaiknya dilakukan di sekolah yang terkait model pembelajaran inovatif? TPACK juga bisa Pak, TPEK ya. Misalnya TPEK itu kan di sekolah kan ada OHP bisa kita gunakan PowerPoint, itu kan bisa. Terus juga bisa menggunakan discovery learning, terus problem berbasis masalah, yang dimana setiap metode itu kita harus lebih mengaktifkan siswa daripada gurunya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa bukan pada guru. Ya, menurut saya itu seperti itu. Yang lebih
melakukan metode pembelajaran inovatif ya. Ya. Jadi siswa itu harus yang lebih aktif Bu ya. Iya betul, sesuai dituntut ya kurikulum Pak ya. Yang kelima Bu, faktor apa saja yang terkait kurangnya pemahaman siswa terkait materi yang tol? Pertama itu Pak, kebiasaan siswa, guru ini kan ceramah, terus siswa ini banyak belum paham itu materi hot atau berpikir menalar. Mereka hanya bisa, mereka selama ini membaca, sudah mereka membaca menulis, jadi mereka hanya mengcopy. Kemudian juga apa yang diberikan gurunya tidak mereka dinalarkan sama mereka. Jadi mereka itu udah terbiasa dengan soal-soal yang lots, misalnya sebutkan. Bukannya mereka harusnya mengevaluasi, menciptakan hashtag. Tidak, mereka selama ini di kelas itu pengalaman saya Pak ya, mereka hanya menuliskan, menyebutkan. Seperti itu Pak. Ya. Ada lagi nggak Bu? Enggak ada Pak. Ya, terima kasih ya Bu untuk yang keenam, apa upaya yang dilakukan guru terkait kurangnya pemahaman materi hot? Ini yang upaya yang guru harus lakukan Bu, supaya di kelas anak itu jadi terbiasa dengan materi. Oh iya. Pertama kalau kita sebagai guru Pak banyak-banyak membaca ya pertama kan. Yang kedua kita harus menggunakan atau mengembangkan model atau metode yang ada. Jadi kan pembelajaran itu lebih berkembang, tidak berfokus hanya pada buku atau buku center. Jadi anak-anak itu tidak pakai buku. Jadi menurut saya seperti itu. Ya. Untuk nomor 7, apa saja faktor yang menyebabkan guru kesulitan mengembangkan diri terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya seperti ini Pak ya, karena di sekolah saya ada beberapa guru yang lebih senior. Mungkin pertama itu Pak karena faktor usia gurunya. Jadi mereka itu tidak menggunakan HP atau internet, mereka agak kurang. Jadi agak untuk soal 7 Pak ya. Ya, nomor 7. Ya kesulitan. Jadi mereka itu agak gaptek teknologi. Jadi menurut saya kalau itu penyebabnya karena tidak terbiasa menggunakan barang-barang elektronik seperti komputer. Karena seperti yang sudah saya jelaskan yang pertanyaan berikutnya, selama ini guru itu mengajar hanya menggunakan buku tanpa menggunakan internet atau apa, menggunakan media-media yang berhubungan dengan abad ke-21 TPACK kita sekarang ini ya. Ada lagi nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Terima kasih Bu. Untuk soal yang terakhir Bu. Nah ini bagaimana Bu cara agar guru itu bisa mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam pelajaran? Bagaimana caranya? Dengan menurut saya guru itu harus diberi, ini juga harus bantuan dari pemerintah Pak, dari pemerintah setempat, misalnya dari pengawas atau bagian harus mengadakan pelatihan buat guru-guru yang kurang mengerti tentang ilmu teknologi ya. Jadi kan yang tidak terbiasa menjadi terbiasa. Terus harus rajin-rajin mengadakan KKG kan, jadi dari KKG dapat ilmu dari sekolah lain. Jadi teknologi, terus kemudian di sini kan cara mengembangkan teknologi kan dari kita berkumpul, jadi kita tahu dapat ilmu tentang teknologi. Kemudian juga kita harus belajar dari internet tadi Pak. Internet itu sebenarnya banyak manfaatnya menurut saya. Selain untuk kita mencari yang kita tidak tahu, itu juga bisa sebagai untuk membantu kita dalam mengajar. Iya. Ada lagi nggak Bu selain itu Bu? Selain dari pemerintah juga harus ikut berpartisipasi. Nah kalau untuk gurunya sendiri harus apa Bu yang kita tanamkan? Gurunya harus rajin belajar Pak, harus belajar, harus mau belajar. Mengembangkan dirinya. Iya, terus juga harus mau mengikuti pelatihan, karena banyak guru yang tidak mau mengikuti pelatihan karena ada kegiatan di luar, jadi dia tidak mau mengikuti pelatihan padahal itu untuk diri sendiri, untuk perkembangan teknologi dan untuk anak di kelas. Iya. Ya, terima kasih Bu atas jawaban Ibu tentang masukan mengenai masalah identifikasi yang telah saya temukan di sekolah. Yang itu yang terkait di kelas saya sendiri Bu. Iya, di kelas itu. Nah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Ibu meluangkan waktunya. Saya berharap nanti ke depannya Ibu juga bisa membantu dan membimbing saya kalau saya ada yang masih kurang optimal. Oke, siap Pak. Terima kasih ya Bu ya.